Ya pemirsa, Polda Jawa Barat seperti yang kita ketahui ini pada akhirnya menetapkan Priguna Anugrah Pratama sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap keluarga pasien atas nama FH pada beberapa waktu lalu pemirsa. Dan dari hasil pengembangan sementara diketahui bahwa pelaku ini memiliki kelainan seksual di mana memiliki ketertarikan terhadap seseorang dalam kondisi tidak sadar begitu ya. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya pengawasan yang seharusnya diberikan kepada peserta PPDS dan juga apakah pengakuan dari pelaku ini nantinya akan berpotensi untuk kemudian ini merubah atau mempengaruhi status hukum yang saat ini terus bergulir begitu ya di pihak kepolisian. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Yosefa Sri Suari MSI yang merupakan mantan penyidik Polri. Bu Sri, terima kasih waktunya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelahnya sudah ada Dr. Danardi Sosro Sumihajo yang merupakan psikiater. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, sehat ya dok ya? Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Aristo EP Pangaribuan yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama, Mbak Tiara. Baik, saya akan mulai dulu dari Bu Sri ya. Bu Sri, melihat berita yang belakangan ini kita dengar yang sangat biadab. Kita dengar bahwa seorang dokter yang justru menjadi satu-satunya tumpuan kepercayaan keluarga untuk mengobati, menyembuhkan anggota keluarganya begitu, ini justru menjadi sasaran. Anda sendiri melihat ini seperti apa, Bu Sri? Melihat ini sangat miris. Pastinya. Keterlaluan, ekstrim sekali. Kasus perkosaan mungkin cukup banyak, tapi perkosaan yang ini di luar nalar. Sangat-sangat melukai perasaan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena terjadi terhadap seorang yang sedang dalam kondisi kejiwaannya sendiri tergoncang. Ya. Korbannya nih, bapakku kritis, usiaku 21 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang terlintas di pikiran anak itu. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan sang ayah, apapun saya lakukan. Apalah cuma ambil darah, apapun akan saya lakukan untuk ayah. Tapi di kondisi yang begini, alih-alih untuk simpati, apalagi empati, malah ini menjadi peluang. Ini kebangetan banget. Rasa marah itu sebagai perempuan, nggak masuk akal seorang dokter. Terus sekarang ada istilah gangguan apa? Kelainan seksual begitu ya? Kelainan seksual atau kelainan apapun. Bagi saya, psikologi forensik itu justru untuk mencari pembuktian tambahan. Apakah orang ini masih layak menyandang profesi dokter? Karena sudah tidak bisa diharapkan seperti itu. Dengan rangkaian manipulasi yang sangat terencana. Terencana sekali, rapih begitu ya. Bahkan sampai sudah menyiapkan semua instrumen kejahatan itu ya. Ini bisa terungkap, pertama apresiasi kita kepada korban. Korban berani speak up di tengah kondisi dia yang sedang terpuruk. Terpuruk karena kondisi ayah, terpuruk pula karena tereksploitasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apresiasi saya kepada rumah sakit. Karena begitu korban melapor, segera setelah itu sehingga kita bisa mendapatkan barang bukti yang menurut saya cukup, sangat cukup untuk pembuktian di pengadilan. Biasanya kasus perkosaan itu persoalannya di alat bukti. Di alat bukti? Iya, barang bukti awal yang bisa beralih menjadi alat bukti. Acap kali tidak ditemukan, acap kali hilang, acap kali habis. Satu, yang kedua dia terjadi selalu di ruang yang tidak ada saksi manusia. Saksi satu-satunya adalah barang bukti gitu ya. Tapi bahagianya terjadi di ruangan yang ruangan baru, otomatis teknologinya juga kekinian. CCTV ada walaupun di dalam ruangan itu tidak ada CCTV. Sehingga telak sekali pembuktiannya. Tadi Bu Sri mengatakan bahwa bisa jadi minim bukti yang sudah-sudah begitu ya, minim saksi. Ini sangat-sangat menjadi fokus penyidik tentunya untuk mengungkap ini begitu. Tetapi kalau kita berbicara berhadapan dengan orang yang memang sudah melakukan kekerasan seksual dengan berbagai macam alibinya begitu ya, bisa dikatakan tadi yang sudah sempat kita bahas juga mengalami kelainan seksual. Ini menghadapinya seperti apa seharusnya, Bu Sri? Saya pikir nanti pembuktian di pengadilan
apa yang dilakukan oleh tersangka, posisi dia adalah perbuatan ini adalah pemberatan. Nanti beliau yang bisa menjelaskan. Baik. Banyak sekali yang memberatkan satu sebagai dokter. Yang kedua, orang itu digagahi ketika orang tidak sadar dan tidak sadar dia yang buat. Aspek pemberatannya berkali-kali lipat. Nanti biar pakar pidana yang bisa menjelaskan sejauh mana itu. Baik, saya bergeser ke Dr. Danardi. Dok, ini informasi sementara ya yang kita dapatkan adalah somnofilia, itu sementara. Tentunya masih dalam pendalaman dari pihak kepolisian begitu ya, bahwa kalau sedikit saya cari tahu tadi sebagai orang yang awam dan bukan expert begitu ya, keterangan yang muncul adalah gangguan kejiwaan, kelainan seksual terhadap orang yang tidak berdaya, tidak dalam kondisi sadar. Sebenarnya seperti apa pengertiannya? Ya, jadi suatu naluri atau suatu orientasi, suatu dorongan seksual itu memang variasinya banyak. Salah satunya tadi bahwa apakah itu dengan mayat, apakah dengan orang tidak berdaya, tadi makanya istilah somnofilia tadi bahwa. Tapi kunci nomor satu adalah sebenarnya dorongan kehendak atau drive, di bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan atau tidak. Bahkan seorang heteroseksual yang mungkin kalau orang bilang itu normal, tapi kalau juga tidak mampu mengendalikan diri, tetap jadi masalah. Artinya apa? Nomor satu di sini adalah kognitif. Kognitif itu bagaimana seseorang mengendalikan drive-nya, mengendalikan dorongan seksualnya, dan itu banyak sekali rambunya. Apakah itu rambu etika sebagai dokter, rambu moral, rambu agama, rambu budaya. Jadi artinya bahwa dia ini mempunyai suatu dorongan yang luar biasa dan tidak mampu mengendalikan. Artinya di sini bahwa dia sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Baik. Nah itu kalau seharusnya bahwa seorang PPDS itu di awalnya itu adalah dilakukan suatu assessment, dilakukan suatu screening bagaimana kondisi kejiwaannya, sudah bisa terlihat, meskipun barangkali dari awal seharusnya sudah bisa melihat. Kebetulan tadi pagi itu kami rapat dengan teman-teman di Unpad bahwa anestesi kebetulan tidak meminta bantuan di Departemen Psikiatri. Apakah memang tidak dilakukan tes kesehatan jiwa atau mungkin tes kesehatan di tempat lain? Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa oke lah barangkali di awal bisa saja tidak terlihat. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pendidikan? Bahwa PPDS itu setiap tahun harus dilakukan evaluasi. Karena bisa saja orang itu dinamis, bahwa tadinya dorongan itu tidak terlalu besar, tapi kemudian melihat ada kesempatan seperti itu, maka itu jadi membesar. Baik. Tapi prinsipnya bahwa evaluasi setiap tahun, dan kalau ada terlihat bahwa seseorang PPDS itu berlaku tingkah aneh, maka pendidikan harus melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihentikan. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari ruangan yang memang telah disiapkan, berbagai macam rencana begitu ya. Iya, nggak masuk akal. Tidak masuk akal, betul. Tapi kalau tadi dokter sempat mention bahwa ini sudah bisa diketahui sejak awal, tapi kenapa munculnya juga baru sekarang? Apakah memang kesempatan itu baru ada atau bagaimana, Dok? Menganalisanya. Bisa saja. Jadi tadi saya katakan bahwa manusia itu sifatnya dinamis. Manusia itu juga berkembang, bisa saja di awal tidak kelihatan. Atau barangkali juga di awal kelihatan tapi tidak terlalu signifikan, makanya bisa diabaikan. Tapi bahwa unsur yang penting adalah bahwa monitoring dan evaluasi itu sangat penting, karena sangat mungkin orang itu menjadi berkembang yang tidak baik. Seseorang itu menjadi berkembang ke arah sesuatu yang sangat merugikan. Nah ini kalau saya sendiri sebagai dokter merasa tertampar ini bahwa tindakan dia ini sangat merugikan, sangat membuat dokter ini jadi titik yang terendah nih seperti ini, bahwa orang tidak percaya lagi sama dokter itu, membangkitkannya lagi harus cukup panjang. Baik. Tentunya nanti kita akan dalami ya, termasuk tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ini seharusnya sudah diketahui sejak awal dan seharusnya ada tes tersebut, tapi mungkin ada yang kemudian ini tidak berjalan dengan semestinya begitu. Nanti kita akan ke sana, tapi saya ke Bang Aristo terlebih dahulu. Bang, ini kita tidak bisa tentunya menjustifikasi perilaku dari pelaku sekalipun
dari kepolisian sendiri yang kemudian membuka bahwa pelaku ini mengalami adanya kelainan seksual begitu ya. Tapi Anda sendiri melihatnya ini nanti akan seperti apa? Berpengaruh tidak kepada proses hukum yang saat ini berlangsung? Jadi memang pasti susah untuk melakukan justifikasi perbuatan seperti itu ya. Satu-satunya alat justifikasi dalam tanda petik ya adalah mungkin plea for insanity atau tadi pasal 44 seperti Ibu Jenderal katakan, yaitu adanya ketidakmampuan mentalnya untuk memahami apa yang dia perbuat. Tapi kan ini sebaliknya, ini kan metodologis ya. Pertama dia dokter itu dulu, ya, artinya dia very educated. Yang kedua metodologis kan, dia sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan ruangannya, dia ada obat biusnya, dan dia lakukan bukan sekali dugaannya kan, korbannya bukan sekali. Artinya dan bertambah ya korbannya plea for ya. insanity itu bahasa literaturnya ya. Sederhananya adalah dia mengaku gila gitu ya, sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan itu perbuatannya itu ya sangat kecil ya, dan sangat tidak rasional. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, dia in control dengan metodologi tertentu itu ya, dia melakukan satu perbuatan secara metodologis, itu artinya dia kan in control terhadap perbuatannya. Tadi kalau bahasa kedokteran dari Pak Dokter, dia mempunyai kemampuan kognitif ya, untuk membayangkan apa yang terjadi. Dia tahu gratifikasinya apa, apa yang dia lakukan itu apa ya, rewardnya yang akan dia dapat apa. Dia pasti sudah menghitung kan, risknya dia sudah menghitung. Makanya mungkin dia cari ruangan yang sepi. Dia sendiri itu kan semua perhitungan. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, dan dia in control terhadap pikirannya. Jadi kalau pertanyaannya justifikasi ya susah. Justifikasi itu susah. Ya. Yang mungkin ini kalau saya ditanya justifikasi itu kan artinya mungkin ini bagian pengacaranya nanti ya. Yang mungkin itu adalah tadi kelainan seksual itu. Artinya dia mempunyai faktor-faktor tertentu ya, dan itu misalnya diakui ya, dia memiliki bahasa sederhananya, bahasa literaturnya dia punya fetish tertentu tadi terhadap orang yang tidak berdaya, dan urge-nya itu dia tidak bisa kontrol, di situ yang dia tidak bisa kontrol. Nah, itu artinya dia tidak gila, gilanya itu levelnya level sedikit lah. Gitu ya kira-kira Pak Dokter sederhananya ya. Level sedikit. Nah, itu mungkin, tapi itu paling hanya mengurangi nanti ya, mengurangi sedikit mungkin saja hukumannya. Itu kalau mau dicoba. Itu yang bukan kita harapkan ya. Tentu kita diharapkan tadi pertanyaan hukum, Kak Tiara ke saya kan justifikasinya apa. Betul, ya. Jadi saya harus melihat dari sudut pandang advokatnya. Betul, karena gitu. ini yang sangat dikhawatirkan masyarakat begitu ya Bang ya. Masyarakat sangat khawatir dengan pernyataan beberapa waktu lalu pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini ada kelainan seksual lah. Apakah ini bisa dijadikan gampangannya semacam alasan lah agar untuk memaafkan, gitu. Agar memaafkan paling tidak mengubah, kalau kemarin saya bisa mengutip keterangan dari psikolog forensik begitu ya, mengubah hukuman tersebut ini menjadi rehabilitasi begitu Bang. Itu kan yang paling dikhawatirkan. Sudah tidak mungkin, karena tadi gini, pertama definisi kelainan seksual aja kita harus berdebat dulu apa itu. Dan yang paling penting dari skema perbuatannya, dia ini in control loh. Dia in control total. Tadi yang saya katakan, ketika dia in control, dia tahu metodologinya bagaimana, dia sudah pasti tahu resikonya apa, tapi menurut dia pasti menimbang bahwa rewardnya itu lebih besar daripada resikonya. Ini menunjukkan dia punya mental capacity, mental capacity yang seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan on top of that, di atas itu, dia itu dokter. Dan dokter lagi spesialis lagi. Itu dia. Boleh nyambung ini. Silakan. Jadi jangan dilihat diagnosis gangguan jiwanya. Ya, kita singkirkan itu begitu ya. Tapi kita melihat kapasitas mentalnya, kapasitas kognitifnya. Meskipun ada diagnosis kelainan seksual atau apa, tapi kalau kapasitas mentalnya, kognitifnya jalan, dihukum. Baik. Itu yang kemudian tentu kita harapkan sama-sama. Kita diskusi hukumannya apa, pasal apa gitu kan kira-kira. Larinya ke situ gitu ya Bang ya. Nah, tapi sebelumnya tentu ini menimbulkan pertanyaan juga. Sekarang korban sudah bertambah menjadi 3 orang. Begitu ya, ada 1, kemudian ini bertambah 2, jadi totalnya ada 3 orang. Nah, kemudian pelaku ini diketahui adalah mahasiswa semester 2, residen PPDS begitu ya. Ini adalah semester 2, apakah mungkin dengan pengetahuannya yang kalau kita sebut notabene masih baru begitu ya, masih pemula atau masih junior sebagai PPDS anestesi ini bisa melakukan sedemikian rupa. Nah, ini apakah juga ada indikasi pelaku lain begitu ya yang kemudian ini bisa
dicurigai atau mungkin digali lebih dalam oleh pihak kepolisian. Tentunya itu yang nanti akan kita cari tahu, pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terlebih dahulu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama dengan rekan kami Alvin yang sudah berada di sana. Selamat malam Alvin, kalau data atau informasi terbaru dari posko pengaduan hingga malam hari ini seperti apa saja yang kemudian ini sudah masuk ke pihak rumah sakit? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, memang dalam kasus lanjutan seorang dokter berinisial PAP yang melakukan pemerkosaan dan kepada keluarga pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, memang benar sekali untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung memang membuka posko aduan untuk para korban dari dokter berinisial PAP jika merasa pernah dilakukan pemerkosaan ataupun dilecehkan oleh seorang dokter berinisial PAP. Memang untuk data sendiri dari Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, untuk posko aduan sendiri baru saja ada pelaporan sekitar 2 orang lagi, dan 2 orang tersebut memang sudah mengaku sebagai korban di dalam kasus dokter PAP yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Memang untuk 2 korban tersebut memang dari pihak Polda Jawa Barat juga sudah membenarkan adanya tambahan korban yang saat ini menjadi 3 korban dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter berinisial PAP. Dan adapun memang kedua korban tambahan tersebut berusia 21 tahun dan juga 31 tahun. Dan memang dari pihak Polda Jawa Barat sendiri juga mengakui untuk 2 korban tersebut memang mengadu kepada pihak rumah sakit. Lalu nantinya pihak rumah sakit akan langsung memberikan informasi langsung kepada Polda Jawa Barat. Memang untuk posko sendiri di Rumah Sakit Hasan Sadikin memang tidak ada berbentuk seperti posko khusus, hanya saja yang merasa sebagai korban dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter berinisial PAP, bagi korban langsung bisa mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini untuk nantinya langsung menuju ke meja informasi ataupun ke pihak rumah sakit, lalu nanti langsung memberikan aduan terhadap dokter berinisial PAP. Begitupun juga dari pihak Polda Jawa Barat juga membenarkan akan membuka aduan berupa langsung para korban bisa langsung mendatangi ke Polda Jawa Barat untuk langsung nantinya memberikan informasi lanjutan terkait dokter berinisial PAP tersebut. Dan memang untuk bagi korban lainnya silakan melapor, jangan takut untuk memberikan informasi terkait kasus dokter PAP ini. Sementara Tiara kembali ke studio. Alvin Saputra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saya akan langsung ke Bu Sri kembali ya. Bu Sri, kalau terakhir tadi pertanyaan saya begitu ya, sebelum kita tutup segmen sebelumnya. Ini kalau dinilai dan kita mencoba untuk mengenal siapa sebenarnya pelaku, yang tadi kita ketahui bahwa masih baru, masih semester 2, kemudian juga ditemukan bukti-bukti alat kontrasepsi, begitu ya informasinya. Ini mungkin tidak sih kalau itu dilakukan lebih dari 1 pelaku sebenarnya? Lebih dari 1 pelaku nanti akan terjawab melalui forensik. Ya, kalau benar lebih dari 1 pelaku berarti sperma juga identifikasinya ada 2. Oke. Ya. Walaupun mungkin sudah ada yang kering dan sebagainya, pasti akan berbeda. Apalagi kepolisian sudah mengatakan mengumpulkan sejumlah barang bukti, baik dan sudah dikeringkan. Kalaupun toh ditemukan sudah kering di lantai, umpamanya, apakah ini cairan sperma, tetap diambil. Diambil, diswab, diambil, lalu nanti itu terbungkus sendiri-sendiri. Jadi apakah lebih dari 1 pelaku? Wah, luar biasa ini. Anda sendiri membacanya seperti apa, Bu Sri? Kalau saya belum sampai ke sana, tapi saya memastikan akan terungkap. Ya, apakah lebih dari 1 pelaku dilakukan secara bersama-sama atau orang yang sama dilakukan berbeda terhadap korban yang berbeda. Jadi bisa pelaku lebih dari 1 terhadap 1 korban, atau pelaku
berbeda terhadap korban yang berbeda. Ya, jadi itu nanti semuanya akan terungkap karena kita akan melakukan pendekatan investigasinya secara ilmiah, scientific investigation. Nah, tidak usah khawatir. Kalaupun toh nanti dilakukan kelainan seksual apa segala tadi yang kita bicarakan, itu tidak akan pernah menjadi alasan pemaaf. Di dalam hukum pidana, di dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu apabila orang tersebut tadi out control, ini in control. Karena bisa menyiapkan itu semua. Direncanakannya secara apik, manipulatifnya itu terencana dengan baik, rapi sekali. Justru itu akan menjadi alasan memberatkan. Alasan yang memberatkan profesi dia dengan sebagai dokter. Terus dia bilang terdorong, drive-nya adalah ketika lihat orang tidak berdaya. Dia menciptakan orang tidak berdaya untuk merangsang dia. Berarti kan dia yang mengkondisikan pernyataan yang nggak masuk akal. Nanti kita lihat, bahkan saya ngajak nih TV One. Saya mewakili perempuan juga. Kekhawatiran kami sebagai seorang ibu pastinya ada seperti ini. Ternyata terbukti. Kita pikir di luar sana yang empatinya tidak ditumbuhkan, apakah pola asuh, ini benar-benar kecerdasan emosionalnya yang nggak ada. Maka, nah, kembali lagi ke dokter, maka ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh. Pada saat screening ketika dia mau masuk, mulai dari dokter deh, jangan tunggu PPDS, jangan spesialis, mulai dari awal deh. Profesi-profesi tempat kita menumpukan harapan, guru, spiritualis, dokter, ini kan orang yang begitu didiagnosis ini, oh ya wes dok, pasrah bongkok kata orang Jawa itu. Sangat dipercaya. Iya, sangat dipercaya tanpa ada kecurigaan. Lalu terjadi seperti ini, akhirnya yang tadi tidak berpikir, jangan-jangan menimbulkan lagi peluang penyakit baru. Gitu. Jadi penuh dengan ketakutan, kekhawatiran begitu ya. Tapi publik jangan cemas. Mari kita sama-sama kawal kasus ini sampai ke pengadilan. Bila perlu karena ini kasus seksual biasanya ditutup. Tapi ditutupnya terhadap korban kalau bisa kita minta. Terhadap korban ya ditutup, tetapi terhadap pelaku kalau bisa tetap dibuka. Itu kita berbicara mengenai pelaku begitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai korban, ada tidak kemungkinan bahwa korban ternyata lebih dari 3 begitu ya. Mengingat tadi kan Bu Sri sudah mengatakan ini susah sekali, minim bukti, minim saksi. Kalau yang satu saja ini kebetulan memang baru saja terjadi. Bagaimana dengan yang 2 atau mungkin jangan sampai ya korban-korban lain yang bisa saja. Ini bisa korban berani melapor mesti ada rasa yang saat itu apa iya sih nggak mungkin nah, nanti polisi akan mengungkap itu secara dalam. Artinya ketika korban tidak speak up ataupun juga melapor begitu ya, itu akan susah sekali untuk dibuktikan. Melapor saja susah, apalagi kalau tidak melapor. Perkosaan memang bukan tindak pidana aduan. Kalau tertangkap tangan, kalau ketahuan. Tapi pemerkosaan kan acap kali terjadi di ruang-ruang yang tidak terbuka. Sehingga sulit diketahui. Bisa ditangkap langsung oleh orang lain. Nah, tapi kalau terjadi di ruang, ini boleh dibilang karena ruangnya itu sepi, ini ruang privat. Kondisi bisa dinyatakan ruang privat itu. Karena bukan orang sembarangan datang ke situ. Bisa dikatakan walaupun fungsinya sebenarnya fungsi publik. Tapi kan belum difungsikan. Tapi dalam kondisi kejadian itu ini ruang privat. Nah, tapi beruntungnya barang buktinya cukup lengkap. Kalau dari barang bukti yang lengkap nanti ada 2-3 orang bisa terdetek. Jadi nggak usah khawatir dan saya berharap karena ini juga menyangkut reputasi rumah sakit, sebaiknya cepat diumumkan hasilnya. Apakah 2 atau 3 sehingga clear gitu dari awal sehingga rasa ketakutan, kecemasan publik orang-orang yang ada di rumah sakit itu juga terselamatkan lebih awal. Baik, Dokter Danardi, ini kalau saya lihat ini begitu berani ya pelaku ini secara leluasa begitu, kalaupun ia menyadari bahwa betul ada semacam kelainan seksual begitu yang ia idap begitu, tapi dia melakukan tuh betul-betul di tempat ia bekerja, bisa dikatakan ruang publik sekalipun belum 100% berfungsi begitu ya dan cukup terencana. Kenapa ada dorongan itu, Dok? Ya sangat mungkin tadi kan bahwa justru dengan kepandaiannya, justru dengan inteligensinya itu malah menciptakan peluang
menciptakan bahwa dia melakukan di tempat itu menjadi aman. Itu tadi bahwa ini kognitifnya justru malah berfungsi dengan baik. Artinya bahwa mau dibuat kelainan jiwa, penyimpangan seksual, gangguan, bahwa itu menjadi tidak bermakna dari suatu tindakan, bahwa dia melakukan tindakan dengan sadar. Itu yang tadi bahwa apakah Bu Sri atau Pak Aris tadi bahwa ini layak untuk dihukum. Gitu. Oke. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini bahwa oke lah bahwa sekolah kedokteran itu kan banyak ya. Bahwa kalau kemudian ini terjadi di salah satu tempat, katakanlah di Unpad, jangan kemudian ini menggeneralisir. Saya ini mantan staf pengajar. Saya 2 periode menjadi ketua tim bimbingan konseling, baik itu untuk dokter umum atau juga PPDS. Artinya bahwa di institusi kami dulu bahwa itu membentuk suatu bimbingan konseling itu apakah itu mau masuk ke dokter umum, apakah mau jadi dokter spesialis, itu melalui suatu screening, melalui suatu tes yang cukup banyak tesnya. Dan kemudian kami melakukan evaluasi, kami melakukan monitoring secara reguler. Dan saya sangat sering dulu men-DO mahasiswa itu sangat sering ketika ketemu bahwa apakah penyimpangan atau pelanggaran tidak disiplin, bahwa jangan kasus ini menjadi semua dokter di Indonesia ini jadi buruk. Jadi tersangka dalam tanda generalisasi begitu ya. Ini dilihat bahwa ini sebagai salah satu kasus saja. Satu kasus manusia ini. Baik. Saya ke Bang Risto. Bang Risto berarti sudah fix, sudah disimpulkan bahwa betul ini semua terencana, sudah dengan penuh kesadaran begitu ya. Itu polisi sudah bisa semacam menyimpulkan seperti itu, Bang? Dari kalau Anda informasi lihat, yang sekarang sih ada indikasi kuat begitu ya. Tapi kan saya tidak bisa menyimpulkan. Betul, yang menyimpulkan nanti mulai dari polisi, jaksa dan hakim. Dari pandangan Anda? Iya, dari pandangan saya indikasi kuat kan mengarah seperti itu. Tadi yang saya bilang ada metodologis, ada perencanaan, dan perencanaan itu bukti bahwa dia in control. Artinya tadi yang Ibu Sri katakan dasar pemaafnya bahwa dia itu nggak punya kapasitas mental itu ya otomatis gugur. Ya iya gugur lah, susah lah itu untuk menjadi alat justifikasi. Kalau itu sih sekarang apalagi kita publik udah berdiskusi seperti ini, tekanan juga sudah besar, wah ini sudah pasti ya, hukumannya sih bukan sudah pasti, saya ralat. Jadi kemungkinan sangat besar ini pasti berujung hukuman pidana. Nah, kemudian kan pertanyaan berikutnya nanti kira-kira berapa sih hukuman pidananya kan? Ancaman-ancaman itu. Pasalnya apa sih, ancamannya apa sih? Karena ini nanti yang menimbulkan gejolak juga. Kalau Anda melihatnya kurang, seperti apa berarti, Bang? Ada yang marah, kalau kebanyakan ada juga mungkin yang marah. Gitu. Anda melihatnya kalau berdasarkan dengan hukum pidana sendiri, ada yang bisa disangkakan? Ada beberapa opsi, ya. Tapi hukumannya mirip-mirip sebenarnya. Dan ada restriksi nih yang menarik di hukuman di KUHP kita yang lama ini, nanti mau dirubah nih. Kita ini kalau hukuman penjara itu nggak boleh lebih dari 20 tahun. Nggak boleh lebih. Pasal 67 KUHP, tapi di KUHP baru yang berlaku tahun depan itu bisa sampai 30-40 tahun. Berbeda kayak di Amerika bisa orang dihukum 100 tahun pun bisa. Kalau kita itu menganut yang namanya pemberatan, diabsorpsi. Apa maksudnya? Jadi gini, opsi dalam peristiwa ini ada dua, pakai KUHP yang agak jadul ya, KUHP itu jadul, tahun 46, itu pasal 285 tentang pemerkosaan. Ya, itu sederhana. Ancamannya berapa? Maksimal 12 tahun. Nah, tahun 2022 ada lagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada juga pemerkosaan dengan pemberatan. Tapi sama dia 12 tahun. Ya, dia 12 tahun. Pemberatannya itu di Undang-Undang TPKS, kalau dia tenaga medis ada tuh spesifik. Ditambah sepertiga. Artinya sepertiga dari 12, 4. Jadi maksimal itu 16 tahun yang bisa dilakukan. Walaupun menurut saya perhitungan ini sebenarnya mestinya dikoreksi. Gini, kenapa ini mesti dikoreksi? Karena dia ini melakukan tindakan itu terhadap orang yang berbeda-beda. Dengan sistem absorpsi seperti itu seakan-akan menyamakan tubuhnya A dengan tubuhnya B dengan tubuhnya C itu sama. Ngerti nggak maksud saya? Padahal ini kan perbuatannya berbeda. Dia melanggar dia melakukan pelecehan seksual terhadap tubuh A, nilainya berbeda dengan pelecehan seksual terhadap tubuh B. Jadi korban ini dijadikan numerikal aja sebenarnya dalam sistem yang sekarang. Nah,
Kalau pertanyaannya kalau gitu berapa hukumannya maksimal? Maksimal tuh 16 tahun kalau kita lihat itu sudah paling maksimal dengan logika sekarang ya. 16 tahun tambah denda maksimal 300 juta. Itu kira-kira yang bisa maksimal. Nah, akankah maksimal? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kalau saya bilang nggak akan maksimal. Kenapa? Saya melihat statistik putusan-putusan pidana yang sebelumnya. Kalau pernah dengan kasus serupa begitu ya? Bahkan ada lebih dalam tanda petik lebih keji lagi. Misalnya soal pemerkosaan anak di bawah umur 9 tahun 10 tahun. Itu tahun 2016 kemarin di daerah saya lupa ya, di daerah Jawa itu cuma 12 tahun. Yang pada waktu itu, tapi ada tambahannya kebiri kimiawi itu. Kalau ingat tuh, sempat heboh. Itu belasan tahun. Belum pernah ada yang menyentuh 20 tahun. Padahal pemerkosaan anak di bawah umur itu bisa sampai 20 tahun. Nah, tapi itu aja tidak dilakukan, gitu loh. Ini prediksi saya ya. Iya. Dari jumlahnya ini juga dipertimbangkan atau seperti apa? Jumlahnya gini, hakim pasti mempertimbangkan jumlahnya, pasti. Karena itu jadi dasar pemberat kan, alasan pemberat. Karena hakim kita itu dia memutuskan berdasarkan keyakinan. Jadi saya selalu bilang alat bukti yang paling tinggi itu derajatnya apa sih? Keyakinan hakim menurut saya dalam tanda petik ya. Alat bukti karena mau alat buktinya 100, hakimnya nggak yakin, juga nggak akan dihukum. Nah, tapi persoalannya, keyakinan hakim ini direstriksi oleh sistem yang mengunci untuk menghukum hanya untuk 20 tahun maksimal. Jadi 20 tahun, hukuman terberat di Republik ini 20 tahun atau mati. Nah, hukuman mati nggak ada, di dalam pemerkosaan nggak ada. Jadi intinya cuma 20 tahun. Lalu kita lihat undang-undang, oh ternyata undang-undang kalau pakai pasal pemerkosaan itu ya 12 tahun tambah 1/3 tambah 4 ya sama dengan 16 tahun dan denda. Bisa nggak dikebiri? Ada pertanyaan ke saya juga. Bisa nggak dikebiri? Nggak bisa dikebiri. Kalau yang bisa dikebiri itu ketika kejahatan seksual terhadap anak melalui undang-undang perlindungan anak. Jadi nggak bisa. Jadi itu maksimalnya 16 tahun tambah 300 juta. Lalu pertanyaannya kira-kira di kasus ini berapa? Kalau saya lihat komparasi dengan statistik putusan-putusan sebelumnya yang tidak sampai maksimal, maka saya pikir ini tidak sampai maksimal. Tapi kalau saya boleh menebak-nebak ya tetap dalam range belasan lah menurut saya. Sekalipun tidak menyentuh 16 tahun itu tadi ya, Bang Aris ya. Menyentuh 16 tahun. Nanti tergantung pembelaannya. Ini kan belum sampai ke pengadilan. Siapa tahu ada pembelaan yang luar biasa, siapa tahu. Baik. Tentu ya kita berkaca pada kasus ini tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku begitu, tapi satu yang muncul ini ancaman berkaitan dengan kelainan seksual dan juga kekerasan dan lain sebagainya. Ini apa sebenarnya pemicunya begitu ya dokter ya? Jadi kalau kita melihat apakah ada faktor trauma sebelumnya, karena memang banyak ternyata orang-orang di sekitar kita tapi tidak bisa dideteksi betul apa yang kemudian diidap. Ini juga yang menjadi PR karena juga berimbasnya kepada instansi, kepada orang-orang yang ada di dekat kita begitu ya. Mungkin nanti bisa dianalisa juga dokter. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengutuk keras kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS kepada 3 korbannya di RSHS Bandung. Ya, yang kedua pengawasan, Mbak. Setahu saya di rumah sakit itu ada pengawasan, ada SOP. Kapan kami mau meriksa, kapan kami ngambil obat, itu didata betul karena ada akreditasi. Nah itu apakah karena ini rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tentunya mereka punya kewenangan menjelaskan. Kalau di rumah sakit seluruh Indonesia itu harusnya ada SOP-nya. Ngambil obat satu pun itu harus tercatat. Untuk apa? Meriksa pasien pun harus ada SOP-nya. Ditemani keluarga, ditemani sejawat atau perawat. Saya tidak tahu kasus yang di mana? Di Bandung itu seperti apa saya nggak tahu. Artinya bisa dikatakan ini melanggar SOP dong dokter atau gimana? Ya saya tidak tahu apakah ada SOP-nya ataukah pelanggaran SOP. Itu yang tahu adalah rumah sakit. Mengenai kriminal ini ya ID sangat mengutuk ya. Terus terang menampar kami ya. Seharusnya kami itu kan mohon maaf ya, profesi tanpa merendahkan profesi lain ya, profesi yang mengedepankan etika. Sumpah dokter sudah sebegitunya. Kemudian masuk koas saja sudah disumpah juga. Kemudian dalam menjalankan itu selalu tim. Kami itu selalu tim, dokter, perawat, dan yang lain-lain. Nah itu kami sangat tertampan, makanya kami sangat mengutuk dan kalau perlu secara kriminal ya harus ditegakkan hukum.
Kami di ID sudah melakukan proses, tapi kan kami menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan. Tapi prinsip ID tidak mentolerir dan mengutuklah hal tersebut karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam rumah sakit. Itu yang sangat Ya, saya akan kembali ke Dokter Danardi ya. Dok, ini bisa jadi ada di sekitar kita begitu ya, dan juga cukup menjadi perhatian seharusnya untuk instansi-instansi. Bagaimana kelainan-kelainan ini sebenarnya bisa terjadi di balik seseorang begitu? Apakah pure gara-gara trauma saja atau bagaimana sebenarnya? Memang bisa saja bahwa diawali dengan adanya trauma, tetapi bahwa jangan melihat bahwa setiap trauma, apakah itu trauma seksual, kemudian akan berdampak pada seseorang. Karena pada dasarnya kepribadian seseorang atau seseorang itu memiliki suatu aparatus mental, mempunyai suatu mekanisme pengendalian diri, mekanisme penyeimbang. Artinya bahwa ada self healing seseorang itu, bahwa ketika seseorang itu ada trauma, itu self healing itu bekerja, bahwa bisa kemudian menyeimbangkan lagi, menyeimbangkan kembali. Nah, kalau barangkali kemudian itu trauma itu mungkin relatif berat atau juga mungkin seseorang itu tidak mampu untuk menyeimbangkan kembali, itu seharusnya dalam suatu tes psikometri bisa terlihat. Nah, makanya tadi bahwa kalau kita ini akan merekrut calon dokter atau calon dokter spesialis, atau juga kebetulan saya itu di TNI AU, bahwa itu juga bisa melihat bahwa dari awal dengan tes psikometri itu untuk men-screening, untuk kemudian mewawancarai lebih dalam. Bahwa dengan melihat ada skala yang meninggi, skala yang abnormal, itu kita harus wawancara ke dalam, bahkan juga kita melakukan mencari informasi 360 derajat, bahwa ini si X ini sehari-hari bagaimana, tanya kepada ada perawat di sana, ada cleaning service di sana, atasannya, ya artinya bahwa ketika kita sudah muncul sesuatu, ada tanda-tanda yang tidak baik, itu harus terus dikejar. Artinya bahwa kalau tadi bahwa ini memang mau jadi dokter, mau jadi pilot, jadi tentara, itu nggak main-main, itu profesi yang bisa membahayakan. Artinya bahwa bisa saja trauma, tetapi bahwa kalau memang itu seseorang itu tidak mampu menyeimbangkan, untuk tes tertentu kita kejar. Baik, tapi kalau kita spesifik berbicara mengenai somnofilia, dokter, ini munculnya tuh secara tiba-tiba atau seperti apa sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat apa yang dilakukan pelaku ini justru tidak menggambarkan bahwa itu tiba-tiba begitu. Ia bahkan bisa memilih siapa korbannya nampaknya. Betul, kalau kita berbicara di orientasi seksual, itu memang betul tidak tiba-tiba. Itu biasanya perjalanan panjang, mungkin sejak remaja memang sudah mempunyai orientasi seksual tertentu. Tapi jangan dilihat bahwa itu tadi, bahwa itu sebagai suatu kelainan dan tidak bisa mengontrol, bahwa pada dasarnya orang itu dibekali bahwa ada ego, ada superego, itu ada, meskipun ada suatu dorongan, itu bahwa seseorang harus mampu mengendalikan diri untuk sehat, untuk bisa berkumpul dengan orang-orang lain. Artinya bahwa tidak mungkin seseorang itu hanya mengembangkan kemauannya saja. Dia harus mampu bahwa ini baik nggak ya, ini merugikan orang nggak ya, ini mencelakakan saya nggak ya, mencelakakan orang lain nggak ya. Artinya bahwa seseorang itu pasti dalam suatu keseimbangan. Artinya tidak mungkin bahwa tadi bahwa mungkin orientasi seksual bahwa yang tidak biasa tadi, apakah mau somnofilia, nekrofilia, itu kalau seseorang berkembang dalam kondisi sehat itu mampu mengendalikan. Seharusnya mampu. Seharusnya mampu mengendalikan. Oke. Kalau kita berbicara lagi, tapi kalau spesifik mengenai somnofilia ini artinya dok, kalau kita lihat kasus ini kan bisa memilih begitu ya, dia bisa tahu kenapa dia harus membius si A misalnya, dan seperti yang tadi sudah dikatakan ini cukup terencana. Apa iya kalau memang disebut kelainan seksual ini seperti ini? Itu tadi bahwa mungkin benar bahwa ada kelainan orientasi seksual, tapi bukan berarti bahwa dia tidak mampu mengendalikan diri. Kembali lagi ke pengadilan diri berarti ya? Bahwa dia mampu merencanakan, mampu membuat secara rapi, terorganisasi, artinya kognitifnya bekerja dengan baik. Seharusnya orang yang punya kognitif baik itu mampu mengendalikan diri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Oke, saya ke Bu Sri. Bu Sri, ini banyak sorotan ya sebenarnya dari publik terhadap pihak kepolisian begitu. Kenapa polisi ini penting menyampaikan bahwa
pelaku ini mengidap kelainan seksual. Apa yang setidaknya menjadi pertimbangan begitu? Karena yang mengutamakan ini ada personal, mungkin dia yang lebih tahu ya. Barangkali saat itu ada pertanyaan. Saat itu ada pertanyaan. Polisi tidak berpikir bahwa masyarakat menduga bahwa ini akan menjadi alasan yang meringankan. Tetapi di dalam dunia kepolisian, apapun itu dilakukan bukan untuk mencari meringankan. Ya, jadi mencari motif apa yang mendorong dia. Lalu dia mungkin mengemukakan itu boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya tidak ada urgensinya ya untuk menyampaikan latar belakang pelaku ini. Mungkin ada pertanyaan kala itu. Mungkin ada kala itu. Apakah sengaja direncanakan itu? Karena memang gini, pemahaman kepolisian dengan pemahaman publik itu beda. Ya, ini mungkin yang barangkali untuk teman-teman saya di luar sana juga menjadi perlu juga nih paham. Begitu bilang ada kelainan, wah jangan-jangan nanti dia bisa bebas, jangan-jangan nanti dia bisa cukup dengan direhabilitasi. Oh tidak. Ini makanya beliau bilang psikologi forensik. Jangan-jangan, mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Jangan-jangan si pelaku ini mengambil jurusan itu untuk melancarkan orientasi atau imajinasi seksualnya dia. Bisa jadi. Nah, ini nanti akan dibuktikan oleh ahli. Sejak kapan dia mulai meminati bidang itu? Kenapa mesti bidang itu? Mungkin bisa dilihat dari nilai-nilai. Kenapa kamu tidak ambil yang lebih firm gitu ya nilainya? Bidang ini kenapa kamu tidak ambil? Apa alasannya? Dari situ nanti, ya itu namanya psikologi forensik. Itu akan melakukan tracing mundur jauh ke belakang. Ya, jadi saya yakin. Tapi adapun teman-teman saya menyampaikan itu tidak punya motif dalam arti ya boleh dibilang kalau ada yang bertanya urgensinya menyampaikan itu barangkali saat itu ada pertanyaan kok mau sih kenapa mesti harus dibius dulu sih gitu barangkali kenapa sih tidak dirayu saja kenapa oh dijawab lah barangkali kita tidak tahu konteksnya kan saat itu pas press release kan. Betul. Jadi itu satu, yang kedua memang ada perbedaan pengetahuan antara publik dengan kepolisian. Kepolisian itu bukan alasan yang meringankan, bukan alasan pemaaf kalau dalam bahasa pidana. Tapi justru itu akan memberatkan. Sudahlah dokter, dilaksanakannya secara rapi itu manipulasinya itu. Nggak sampai ya norma yang dilanggar tuh kok ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Jadi ini yang melukai. Bukan hanya melukai semua perempuan di sana, melukai juga ibu-ibu yang punya anak dokter. Baik, saya ke pastinya. Saya ke Bang Aris. Bang Aris, ini kita kesampingkan masalah pelaku ini memiliki kelainan seksual begitu ya. Tapi celah-celah tersebut ini untuk kemudian ini meringankan hukuman dan juga menjadikan itu sebagai rehabilitasi. Ini kan tentunya ada. Nah, menghindari itu seperti apa? Termasuk juga tadi kita dengar bahwa dua saksi lainnya dan juga dua korban dan juga jangan sampai ada korban-korban lainnya. Ini kan susah untuk pembuktiannya bahwa itu benar adanya begitu. Ini yang pertama soal kelainan seksual tadi ya, apakah bisa menjadi justifikasi. Jadi memang too early to call ya, too early to call buat polisi juga mendefinisikan seseorang kelainan seksual itu perdebatan yang sangat panjang. Betul. Dan memang saya menyayangkan juga kenapa itu harus keluar. Karena kita bisa berdebat ya, artinya dia mendefinisikan ada yang normal, ada yang tidak normal. Itu perdebatan yang sangat panjang dalam literatur kedokteran, itu sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ini di pengadilan gitu ya, ini kan berarti ada dua argumen. Jadi argumen pertama adalah argumen kontrol diri tadi. Ya. Apakah dia punya mental capacity untuk mengontrol, atau sexual urge-nya ini overriding mental capacity-nya. Itu kan perdebatannya. Cuma kalau lihat dari indikasi sekarang ya dia bisa sistematis begitu, rasanya argumentasi ini tidak akan cukup kuat. Dan bagaimana mensupport argumentasi ini, itu kan perlu pemeriksaan, ya perlu ahli, dan nggak bisa cuman ditulis aja, diketik aja terus kemudian dipercaya. Itu ya yang kedua. Yang ketiga tadi soal bukti ya. Jadi kalau tadi Ibu Sri mengatakan kadang-kadang pemerkosaan tuh alat buktinya susah. Betul, makanya ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022, keterangan korban pun bisa dijadikan, saksi adalah saksi. Bisa dijadikan dasar untuk menghukum. Kalau itu ada konteksnya didukung dengan yang namanya circumstantial evidence atau bukti yang tidak langsung. Rasanya di sini
bukti tidak akan menjadi soal, ya. Apalagi sudah ada framework atau kerangka hukum yang baru. Jadi bertumpu pada pengakuan dari korban itu sendiri. Sementara itu starting point, makanya dibuka posko kan tadi. Ya. Itu starting pointnya, dan pengakuan dari korban ini dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu dieskalasi menjadi salah satu bukti yang paling utama, yang paling krusial. Kalau dulu enggak, dalam KUHP enggak, kadang-kadang mohon maaf nih, apalagi sebelum ada perempuan dan anak di polisi, itu judgmental, jangan-jangan bohong nih, apa ini motifnya. Perempuan tuh suka dicurigai loh. Iya, betul. Suka dicurigai loh. Makanya banyak kan akhirnya panduan-panduan penyidikan melibatkan perempuan dan anak, karena suka dicurigai. Itu perjalanan panjang, makanya ada lahir undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di sini bukti bukan menjadi persoalan sih buat saya. Oke, sedikit saya bergeser terakhir mungkin ke Dr. Danadi. Concern sekali tentunya kita terhadap korban, kondisinya begitu. Apa yang harus dilakukan terhadap korban secara psikis, Dok? Untuk kemudian secara total menyembuhkan mereka secara psikis dari traumanya itu. Ya, tentu nomor satu diajak bicara. Ya. Kemudian dilakukan pendekatan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar kendali dia. Artinya bahwa mau tidak mau dia siap menerima kondisi hal itu. Dan kemudian kita mengajak bahwa masih ada sisi yang untung tidak begini, untung tidak begitu, untung tidak ada cedera, untung tidak hamil, bahwa artinya kita mengajak dia untuk tidak fokus pada perkosaannya saja, tapi bahwa dampaknya apa sih? Oh, dampaknya masih banyak untungnya kok. Artinya itu menyembuhkan itu jangan melihat di sisi negatifnya saja, tapi bahwa yang positif masih banyak kok. Jadi dia masih usia 21, masih jauh untuk melangkah ke depan. Artinya dia terbuka untuk menyehatkan dirinya. Itu yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang-orang terdekat tentunya ya. Kami siap untuk mengawal korban ini. Rumah sakit melakukan pendampingan. Baik. Bekerja sama untuk memulihkan korban setidaknya yang menjadi konsultan. Unit PPA juga, psikolog Polri juga. Psikolog Polri. Baik, bergotong royong, bekerja sama untuk kemudian ini meringankan beban korban juga tentunya beban, memulihkan kondisi korban. Kepercayaan diri korban, luka-luka batin korban. Baik, Bu Sri terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Dr. Danadi terima kasih, Bang Aris terima kasih. Kita harapkan ini kasus terakhir ya tentunya, dan juga mendapatkan penanganan yang serius tentunya berkaitan dengan hal ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama.